Saya mengingat satu kisah. Ketika kecil saya dikisahkan tentang beberapa saat setelah wafatnya Rasulullah. Kita lihat yuk. Ketika saya kecil saya dikisahkan kisah tentang Abu Bakar yang mendatangi Aisyah. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, "Wahai putriku, ayu amalin? Amal apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah, ya? Ayu amalin amilahu Rasul walam a'maluh. Walam a'milhu." Ya. Apa yang udah Rasulullah lakukan tapi saya belum pernah melakukannya? Walam a'malhu. Lalu Aisyah menjawab, "Wahai ayahku, engkau adalah sosok sempurna contoh ya dari Rasulullah SAW." Lalu Abu Bakar meminta Aisyah terus berpikir, barangkali ada yang memang belum Abu Bakar lakukan. Lalu ditunjukkanlah oleh Aisyah, barangkali ada yang belum memang kau lakukan wahai ayahku. Yakni ada seorang Yahudi tua yang dia senantiasa mencaci Rasulullah, ya, yasubbuhu wa yastamihu wa yastimu, ya. Disebut ini yasubbuhu wa yastamih. Ini mencaci dan memaki, ya. Yahudi ini dimuliakan oleh Rasulullah. Yukrimuh wa yut'imuh. Rasulullah memuliakan dan memberi makan. Tapi Yahudi ini tidak pernah berhenti mencaci dan memaki Rasulullah. Lalu Abu Bakar nanya, apakah Rasulullah tahu dia matanya buta? Tahu. Ya sudah, kalau gitu tetap bikinkan bubur yang enak, yang terbaik. Nanti saya akan berikan fatwa itu seperti apa yang diberikan oleh Rasulullah. Berjalanlah Abu Bakar menuju ke sana. Lalu ketika disuapi suapan yang pertama, Yahudi tua yang matanya buta ini kemudian mengatakan, "Man anta? Siapa engkau?" Lalu Abu Bakar bertanya, "Emangnya ada apa?" "Enggak, kamu ini berbeda." "Berbeda gimana?" "Berbeda dengan apa yang pernah yang menyuapiku." Disuapi lagi suapan yang kedua, nanya lagi, "Man anta?" Di suapan yang ketiga, lalu Yahudi tua yang matanya buta dikisahkan oleh orang tua saya pada waktu saya kecil dan remaja. Abu Bakar ditolak suapan yang ketiga. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Wahai patua, Rasulullah lah yang selama ini menyuapi kamu. Dan Rasulullah pula yang kemudian dicaci dan dimaki. Dan saat ini Rasulullah sudah wafat." Lalu Yahudi tua yang matanya buta itu kemudian menangis. Dia tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW lah yang selama ini menyuapinya. Padahal dia senantiasa yasubbuh wa yastami, senantiasa mencaci dan memakai. Akhirnya patua itu memeluk Abu Bakar dan mengucapkan syahadat. Subhanallah. Dibohongi, ditipu, diledek, dicaci, dimaki. Sebenarnya siapa yang beruntung? Yang beruntung adalah kita yang ditipu, yang dibohongin. Kenapa? Yang dimarahin, yang didengkiin, yang disyirikin, yang fitnah. Difitnah. Itu kita sebenarnya. Tapi karena kita tidak mampu mengontrol hawa nafsu, kita nge-kick balik gitu. Kita nge-kick balik gitu. Kita pokoknya kayak apa tahu. Salah pemirsa. Harusnya kita berada di zona keuntungan, ya. Malah kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa dari peristiwa dicaci, ditipu, dibohongi, dimarahi. Pertama kita belajar dulu hadisnya. Nih Rasulullah bilang, "Laisa syadid bis-sur'ati. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia itu marah. Subhanallah. Ketika diludahin, tuh, astagfirullah. Terus kita nengok, ente tadi ngeludahin aneh, iya, makasih ya. Bisa nggak begitu? Kayaknya susah tuh. Saya pernah menulis tuh di buku saya.
cara hebat buat ngelipatin ganda kita punya rezeki, ya selain tentu saja dengan bersedekah, adalah dengan mengikhlaskan apa yang menjadi dengan mengikhlaskan apa yang ditipu oleh kita punya teman, sahabat, keluarga. Tinggal ikhlasin diri doang. Kalau ente mau naik, gimana caranya? Ketika difitnah sama orang, terima. Apa adanya, lapang dada, kita terima. Dia jelek lagi, kita terima. Karena dengan cara itu kita bisa diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala.